Energi terbarukan adalah energi dikumpulkan dari sumber daya terbarukan yang secara alami diisi ulang dalam skala waktu manusia. Ini termasuk sumber-sumber seperti sinar matahari, angin, hujan, pasang surut, gelombang, dan panas bumi. Energi terbarukan berlawanan dengan bahan bakar fosil yang digunakan jauh lebih cepat daripada diisi ulang. Meskipun sebagian besar sumber energi terbarukan berkelanjutan, beberapa tidak. Misalnya, beberapa sumber biomasa dianggap tidak berkelanjutan pada tingkat eksploitasi saat ini. Energi terbarukan sering menyediakan energi di 4 bidang penting: pembangkit listrik, pemanas, pendingin udara dan air, transportasi dan layanan energi pedesaan. Sekitar 20% konsumsi energi global manusia adalah energi terbarukan, termasuk hampir 30% listrik. Sekitar 8% dari konsumsi energi adalah biomasa tradisional, tetapi ini menurun. Lebih dari 4% konsumsi energi adalah panas dari energi terbarukan modern, seperti pemanas air, tenaga surya, dan lebih dari 6% listrik. Secara global, ada lebih dari 10 juta pekerjaan yang terkait dengan industri energi terbarukan. Dengan fotovoltaik, surya menjadi perusahaan terbarukan terbesar. Sistem energi terbarukan dengan cepat menjadi lebih efisien dan lebih murah, dan bagian mereka dari konsumsi energi total meningkat. Dengan sebagian besar kapasitas listrik yang baru dipasang di seluruh dunia menjadi terbarukan. Di sebagian besar negara, tenaga surya, fotovoltaik, atau angin darat adalah pembangkit listrik baru yang paling murah. Sumber daya energi terbarukan dan peluang signifikan untuk efisiensi energi ada di wilayah geografis yang luas. Berbeda dengan sumber energi lain yang berkonsentrasi di sejumlah negara, penyebaran cepat energi terbarukan dan efisiensi energi akan menghasilkan keamanan energi dan manfaat ekonomi yang signifikan. Ini juga akan mengurangi pencemaran lingkungan seperti polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi kematian dini akibat polusi, dan menghemat biaya kesehatan terkait yang dapat mencapai triliunan dolar per tahunnya. Sebagai analisis strategi, dekarbonisasi telah menemukan bahwa manfaat kesehatan yang terukur dapat secara signifikan mengimbangi biaya penerapan strategi ini. Sumber energi terbarukan yang memperoleh energinya dari matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti air dan angin, diperkirakan akan mampu memasak energi umat manusia selama hampir dari 1 miliar tahun lagi. Pada titik yang diprediksikan, peningkatan panas dari matahari diperkirakan akan membuat permukaan bumi terlalu panas untuk air cair. Kekhawatiran akan perubahan iklim dan pemanasan global, ditambah dengan terus turunnya biaya beberapa peralatan energi terbarukan, mendorong peningkatan penggunaan energi terbarukan. Pengeluaran pemerintah yang baru, peraturan dan kebijakan membantu industri mengatasi krisis keuangan global lebih baik daripada banyak sektor lainnya. Pada tahun 2019, bagaimanapun, menurut Badan Energi Terbarukan Internasional, bagian keseluruhan energi terbarukan dalam bauran energi, termasuk listrik, panas, dan transportasi, perlu tumbuh 6 kali lebih cepat untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata jauh di bawah 2,0 derajat Celcius selama abad ini dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Sebelum pengembangan batu bara pada pertengahan abad ke-19, hampir semua energi yang digunakan adalah energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan tertua yang diketahui dalam bentuk biomasa tradisional untuk bahan bakar kebakaran berasal dari lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Penggunaan biomasa untuk api tidak menjadi hal biasa sampai ratusan ribu tahun kemudian. Mungkin penggunaan energi terbarukan tertua kedua adalah memanfaatkan angin untuk menggerakkan kapal di atas air. Praktek ini dapat ditelusuri kembali sekitar 7.000 tahun yang lalu, hingga kapal-kapal di Teluk Persia dan Sungai Nil. Dari sumber air panas, energi panas bumi telah digunakan untuk mandi sejak zaman Paleolitik dan untuk pemanas ruangan sejak zaman Romawi kuno. Pindah ke waktu sejarah yang tercatat. Sumber utama energi terbarukan tradisional adalah tenaga kerja manusia, tenaga hewan, tenaga air, angin, dikincir angin, penghancur biji-bijian, dan kayu bakar biomasa tradisional. Pada tahun 1860-an dan 1870-an sudah ada kekhawatiran bahwa peradaban akan kehabisan bahan bakar fosil dan kebutuhan akan sumber daya yang lebih baik dirasakan. Pada tahun 1873, Agustin Mochot menulis, waktunya akan tiba ketika industri Eropa akan berhenti menemukan sumber daya alam itu, yang sangat diperlukan untuk itu. Mata air, minyak bumi, dan tambang batu bara bukannya tidak ada habisnya tetapi berkurang dengan cepat di banyak tempat.
Akankah manusia kemudian kembali ke kekuatan air dan angin? Atau akankah dia pindah ke tempat sumber panas yang paling kuat, mengirimkan sinarnya ke semua orang? Sejarah akan menunjukkan apa yang akan datang. Pada tahun 1885, Werner von Siemens mengomentari penemuan efek fotovoltaik dalam keadaan padat, menulis, "Betapapun besarnya kepentingan ilmiah dari penemuan ini, inilah praktisnya tidak kurang jelas ketika kita merenungkan bahwa pasokan energi matahari tanpa batas dan tanpa biaya, dan akan terus mengalir kita selama berabad-abad setelah semua endapan batu bara di bumi telah habis dan terlupakan." Max Weber menyebutkan akhir bahan bakar fosil dalam paragraf penutup bukunya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang diterbitkan pada tahun 1905. Pengembangan mesin surya berlanjut hingga pecahnya Perang Dunia Pertama. Pentingnya energi matahari diakui dalam artikel American tahun 1911. Di masa depan yang jauh, bahan bakar alami yang telah habis, tenaga surya akan tetap menjadi satu-satunya sarana keberadaan umat manusia. Sejak abad 21, banyak bagian dunia telah beralih ke sumber energi terbarukan dari bahan bakar fosil. Badan Energi Terbarukan Internasional atau IRENA adalah organisasi antar pemerintah untuk mempromosikan adopsi energi terbarukan di seluruh dunia. Ini bertujuan untuk memberikan saran kebijakan yang konkret dan memfasilitasi pengembangan kapasitas dan transfer teknologi. IRENA dibentuk pada tahun 2009 oleh 75 negara menandatangani piagam IRENA pada April 2019. IRENA memiliki 160 negara anggota. Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim motivasi banyak negara untuk mengembangkan atau meningkatkan kebijakan energi terbarukan. Pada tahun 2017, total 121 negara telah mengadaptasi beberapa bentuk kebijakan energi terbarukan. Target nasional tahun itu ada di 176 negara. Selain itu, ada juga berbagai kebijakan di tingkat negara, bagian provinsi, dan lokal. Beberapa utilitas umum membantu merencanakan atau memasang peningkatan energi perumahan. Banyak pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal telah menciptakan Bank Hijau. Bank Hijau adalah lembaga keuangan kuasi publik yang menggunakan model publik untuk meningkatkan investasi swasta dalam teknologi energi bersih. Bank Hijau menggunakan berbagai alat keuangan untuk menjembatani kesenjangan pasar yang menghubungkan penyebaran energi bersih. Netralitas iklim pada tahun 2050 adalah tujuan utama kesepakatan hijau Eropa. Agar Uni Eropa dapat mencapai target netralitas iklim mereka, salah satu tujuan adalah untuk mendekarbonisasi sistem energi mereka dengan bertujuan untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih pada tahun 2050 mendatang. Sejak sekitar tahun 2010 dan seterusnya, diskusi tentang dampak geopolitik dari penggunaan energi terbarukan semakin meningkat. Dikatakan bahwa mantan eksportir bahan bakar fosil akan mengalami pengalaman posisi mereka dalam urusan internasional. Sementara negara-negara dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah akan diperkuat. Indeks keuntungan dan kerugian geopolitik menilai bagaimana posisi geopolitik 156 negara dapat berubah jika dunia sepenuhnya beralih ke sumber daya energi terbarukan. Mantan eksportir bahan bakar fosil diperkirakan akan kehilangan daya, sementara posisi mantan importir bahan bakar fosil dan negara-negara kaya sumber daya energi terbarukan diperkirakan akan menguat. Beberapa persyaratan dan keputusan yang mungkin terkait dengan pertimbangan geopolitik adalah sumber bahan yang dibutuhkan, kepemilikan aset infrastruktur utama, dan desain jaringan termasuk jaringan support. Transisi energi terbarukan memiliki banyak implikasi geopolitik seperti potensi hilangnya pendapatan yang menyebabkan ketidakstabilan politik di negara-negara ekonomi pengekspor bahan bakar fosil yang kurang siap. Meskipun tidak jelas apakah transisi tersebut akan meningkatkan atau mengurangi konflik secara keseluruhan, analisis implikasi geopolitik dan ekonomi saat ini dan insentif untuk transisi energi terbarukan yang cepat menunjukkan bahwa seberapa cepat penurunan pasar energi fosil terutama ditentukan oleh importir energi utama Cina, India, Jepang, dan Uni Eropa. Dan bahwa dinamika transisi dapat membalikkan keadaan dalam hal sektor energi khususnya dari sudut pandang strategis nasional yang tidak berjangka pendek. Secara khusus, penelitian ini berhipotesis bahwa konfigurasi muncul di mana importir bahan bakar fosil lebih baik melakukan dekarbonisasi
Eksportir bahan bakar fosil yang kompetitif lebih baik membanjiri pasar produsen bahan bakar fosil yang tidak kompetitif daripada diuntungkan dari free riding, menderita dari paparan mereka. Untuk aset terdampar dan kurangnya investasi dalam teknologi dekarbonisasi, sebuah studi menemukan bahwa transisi dari bahan bakar fosil ke sistem energi terbarukan mengurangi risiko dari ketergantungan pertambangan, perdagangan, dan politik karena sistem energi terbarukan tidak membutuhkan bahan bakar. Mereka bergantung pada perdagangan hanya untuk perolehan bahan dan komponen selama konstruksi. Negara-negara yang kaya akan energi matahari dan angin dapat menjadi pengekspor energi utama. Perdagangan hidrogen secara fundamental dapat menggambar ulang geografi perdagangan energi global dan tata kelola dan investasi internasional yang berupaya untuk meningkatkan ekonomi hidrogen dapat mengurangi risiko fragmentasi pasar, penguncian karbon, dan persaingan geoekonomi intensif.